Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Ya, hari penuh dengan kemenangan di mana Yesus telah menang atas maut. Hari Jumat kemarin kita merayakan, memperingati hari kematian Yesus. Betapa besar kasih-Nya, tidak ada Allah seperti Dia. Ya, yang rela untuk mengorbankan nyawanya bagi kita, menebus kita dari hidup kita yang penuh dengan dosa, hidup kita yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesia-siaan. Sebetulnya Tuhan itu enggak layak untuk menebus kita. Karena kita adalah orang yang penuh dengan kejahatan. Betul Bapak Ibu? Orang yang penuh dengan pemberontakan. Tapi dikatakan oleh karena kasih-Nya yang besar. Oleh karena misi keselamatan yang diembannya. Di mana hati Bapa adalah keselamatan buat setiap jiwa. Untuk itu Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Untuk menebus saudara dan saya. Amin. Untuk itu kita nggak boleh sia-siakan karya salib Tuhan. Kita mau hidup bagi Tuhan, katakan amin. Kita mau hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita nggak bisa bayar hutang dosa kita. Karena Yesus telah membayarnya lunas. Bukan karena hutang dosa kita itu murah. Tapi hutang dosa kita itu terlalu mahal. Dan hanya bisa dibayar oleh satu pribadi yang namanya Yesus. Dengan darahnya yang mahal. Untuk itu saudara, saya secara pribadi punya komitmen Tuhan. Selama saya hidup, saya tidak akan pernah mau sia-siakan darah Yesus yang telah mengalir dalam hidup saya. Kasih Tuhan yang saya sudah terima. Jadi apapun yang saya hadapi hari ini, saya selalu melihat salib itu. Waktu saya dibuat gak adil, bahwa waktu saya diperhadapkan dengan sebuah persoalan atau pergumulan, saya mengingatkan diri saya, pandang kepada salib itu. Disitulah Yesus telah mati bagimu. Mencurahkan kasih-Nya dan segala-galanya buat engkau. Untuk itu gak boleh punya alasan buat kita hari ini untuk mundur dari Tuhan. Amin. Gak boleh dikit-dikit punya kecenderungan untuk curiga sama Tuhan. Ah Tuhan gak sayang sama saya. Ah Tuhan kok gak jawab doa saya. Oh Tuhan kok gak dengar doa saya. Tuhan itu kok rasanya jauh. Mana Tuhan? Mana Tuhan kok gak ada pertolongan? Bapak Ibu Saudara, sudah terlambat kalau kita ngomong seperti itu. Yesus telah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib itu semua penderitaan kita, sakit penyakit kita, persoalan kita, kesulitan kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Dia telah menanggungnya di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan telah bangkit. Amin. Dia telah memberikan kita kemenangan. Bukti bahwa hari ini kita menang adalah Yesus bangkit. Amin. Kalau hanya Yesus mati dan Dia tidak bangkit, mungkin kita akan bertanya, mana buktinya Yesus menang? Oh Dia sudah mati kok. Dia mati kok di atas kayu salib. Tapi firman Tuhan berkata pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Dia bangkit dan dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan segalanya. Itulah sukacita kita, katakan amin. Amin. Saudara, kebangkitan Yesus yang hari ini kita peringati, bahkan seluruh dunia memperingati, adalah sebagai bukti. Bukan saja sebuah sejarah di mana semua orang hari ini, semua dunia merayakan. Bukan sekedar merayakan saja, memperingati. Sebuah sejarah atau mitos belaka. Tapi ini adalah benar-benar sebuah fakta nyata. Sebuah kebenaran yang harus kita pegang erat-erat dan kita percayai bahwa Yesusku itu benar-benar hidup. Buktinya apa? Buktinya Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Kubur itu kosong. Cerita di dalam Alkitab ini bukan cerita, hanya cerita belaka. Kalau beberapa minggu yang lalu kami dari Israel, terus kami melihat kubur Yesus, kubur itu kosong. Tour guide yang lokal dari Israel berkata, kalau Anda hari ini gak percaya Yesus bangkit, Anda pulang saja. Kalau Anda gak percaya Yesus itu telah bangkit dan kubur itu kosong, Anda gak perlu jauh-jauh ke Israel. Tapi kalau Anda percaya bahwa itu bukan hanya berita atau cerita saja
di masa lalu. Tapi benar-benar kebenaran yang kita yakini dengan segenap hati, sungguh-sungguh itu ada di hidup kita. Dan itu hidup di dalam hidup kita. Maka Anda akan menerima sukacita yang besar, keselamatan dari Tuhan. Amin. Saudara, kebenaran kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar adalah menjadi sebuah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia mati naik ke atas kayu salib. Yesus sudah pernah berkata sebanyak 3 kali kepada murid-muridnya. Kalau saudara baca sendiri di rumah ini Matius 16, Matius 17, Matius 20. 3 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Aku akan dibunuh, aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, aku bangkit. Saudara, murid-murid yang mendengar itu hati mereka sedih. Mereka hanya mendengar itu dan mereka tahu Yesus akan mati. Tapi saya mempelajari ini ketika Yesus itu berkata kepada murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, murid-muridnya sedih hatinya. Bahkan murid-muridnya itu meninggalkan Yesus. Tidak ada yang benar-benar yakin dengan apa yang Yesus katakan. Bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka begitu sedih, bahkan dikatakan mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Sebagai nelayan, ya mereka seperti orang yang hopeless, tidak punya pengharapan. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata 3 kali bahwa aku memang mati, tapi aku bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Apa yang dia katakan itu dia genapi, katakan amin. Dia bukan seperti manusia yang berkata, janji, ya nanti aku akan datang. Manusia seringkali ingkar janji, betul ya Bapak Ibu? Suami dan istri seringkali juga janjinya juga kadang luput. Ya. Tapi Tuhan dia berjanji, aku akan bangkit. Artinya apa? Aku tidak akan meninggalkan. Aku akan bersama denganmu, aku bangkit, aku memenang, aku telah menang. Saudara, ketika hari itu tiba, hari yang ketiga dia bangkit. Yesus membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Hal yang kedua, ketika kita merayakan kebangkitan Yesus hari ini, itu menjadi sebuah bukti bahwa Yesus itu benar-benar adalah Yesus, adalah Tuhan yang berkuasa. Katakan berkuasa. Yesus itu mati bukan karena dia disalibkan. Bukan karena dia dicambuk, bukan karena dia dipaku tangannya, karena tidak ada yang bisa untuk membunuh dia secara daging. Karena dia adalah Yesus yang berkuasa. Yesus itu bisa kok, ya, mengirim malaikatnya dan mengangkat dia, terus tiba-tiba dia hilang itu, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Buktinya apa? Tidak ada yang bisa, prajurit pun tidak bisa untuk menangkap dia. Bahkan ketika prajurit mau menangkap dia, maka prajurit itu yang jatuh ke belakang. Yesus itu mati karena dia menyerahkan nyawanya. Kalau kita bisa membaca ya di firman Tuhan bahwa Yesus itu mati. Matinya Yesus itu ketika dia menyerahkan nyawanya. Bukan karena disalibkan oleh manusia. Karena dia Allah yang berkuasa. Amin. Tidak ada satupun yang bisa menjamah dia. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Supaya misi penyelamatan itu jadi buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Terus apalagi kebangkitan Yesus benar-benar menjadi bukti. Bahwa apa yang dijanjikannya digenapi. Yaitu pada hari yang ketiga ia bangkit. Dia tidak berdusta. Apa yang dia katakan dia bangkit. Dia buktikan kepada murid-muridnya bahwa ia bangkit. Dan saudara, inilah sukacita kita. Ya, sukacita kita di dalam Tuhan bahwa hari ini kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Yesus yang hidup, yang memegang hari depan kita, yang memegang hari esok kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Amin. Kita akan buka sama-sama sebuah kisah di dalam firman Tuhan. Di Matius pasal yang ke-28. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10.
Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saya bacakan. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Oke, sampai di sini saya minta tolong Pak Caca untuk membacakan lebih lanjut 5-10. Karena suara saya ini barusan sembuh dari ini ya, batuk. Bukan karena COVID ya, tapi karena kecapean. Silakan Pak. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah kebangkitan Yesus. Nah, bagi kita hari ini yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bangkit, Saudara. Kita bukan saja mengalami kebangkitan Yesus, tapi pertanyaannya adalah apakah kebangkitan Yesus itu membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita? Apakah hari ini kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu di dalam hidup kita? Perubahan apa yang terjadi di dalam kita ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Ya. Sama seperti murid-murid Yesus. Ya. Ketika kita tahu Petrus, ya, seorang yang pengecut, ketika Yesus mau disalibkan, Saudara, Petrus itu menyangkal Yesus. Padahal Petrus itu berkata, "Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau." Tapi sekali ketika Yesus diperhadapkan dihakimi di hadapan Pilatus, Petrus ini ketakutan dan berdiri jauh-jauh. Bahkan ketika dia ditanya oleh seorang wanita, "Apakah engkau salah satu murid Yesus?" Petrus berkata, "Aku tidak mengenal dia." Saudara, Petrus ini seorang yang mengingkari kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, Yesus datang kepada Petrus dan dia mengalami kasih yang mula-mula. Yesus mengampuni dia. Ada sebuah sukacita yang besar ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yesus tidak menghukum Petrus, tapi Yesus itu memberikan sebuah kesempatan buat Petrus. Dan akhirnya Petrus ini diubahkan oleh Tuhan, mengalami perubahan hidup, perubahan paradigma, bahwa Yesus tidak pernah menolak dia. Yesus yang telah bangkit, Yesus itu hidup. Petrus menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Petrus dengan berani, kalau kita baca Petrus dengan berani, dengan mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang takut untuk memberitakan kasih Tuhan. Tetapi dia dengan berani memberitakan tentang Tuhan. Bahkan sampai akhir pelayanannya dia mati. Dia mati digantung. Dia tidak menyangkal Yesus lagi. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Kemudian siapa lagi? Saulus. Saulus juga adalah salah satu murid Yesus juga. Yang mengalami perubahan ketika mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Semula adalah seorang yang jahat, penuh dengan kejahatan. Tetapi ketika dia menjadi
orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Saulus itu dirubah menjadi Paulus, menjadi seorang rasul yang hari ini kita teladani imannya. Menjadi seorang rasul yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sungguh-sungguh berani mati buat Tuhan. Dan hari ini cerita di dalam firman Tuhan kebangkitan pun sama. Ya, yang hari ini kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28. Ketika Yesus bangkit pada hari yang pertama itu di minggu itu. Dikatakan ada seorang yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena itu adalah seorang perempuan dari kota Magdala. Seorang yang cukup berada. Tapi dia adalah seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Banyak roh jahat, 7 roh jahat itu merasuk dia. Sampai sangat menderita. Tetapi Yesus membebaskan dia. Yesus itu memberikan dia sebuah pengharapan. Yesus memberikan dia sebuah kehidupan, sukacita, dia dibebaskan. Untuk itu dia mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan dengan setia. Sampai Yesus mati, dikuburkan. Maria Magdalena ini adalah seorang yang pergi untuk ingin membawa rempah-rempah pada hari itu. Ingin menenggok kubur Yesus. Sementara murid-muridnya itu sudah pergi meninggalkan Yesus. Ada yang pergi ke pekerjaannya, mungkin pulang ke kotanya. Mungkin dalam kesedihan mereka. Tapi yang Alkitab catat di sini, perempuan-perempuan ini, dia datang ke kubur Yesus. Dia ingin dekat Yesus. Dikatakan Maria Magdalena dan perempuan Maria yang lain. Maria yang lain ini bisa, kalau kita cari di kitab yang lain itu Maria ibu Yesus. Ibu Yakobus. Mereka pergi, mungkin mereka berkata-kata, kita ingin memberikan rempah-rempah buat mayat Yesus dan sebagainya. Kita ingin melihat mayat itu seperti apa. Ketika mereka sampai di situ, dikatakan maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab malaikat Tuhan turun dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudara, Maria Magdalena dan ibu perempuan yang lain mungkin berbincang-bincang, kita akan masuk ke kubur itu, tapi bagaimana ya caranya menggulingkan batu yang besar itu? Kalau saudara baca di kitab yang lain, itu mereka berbincang-bincang gimana ya. Tapi pada waktu mereka sampai di situ ternyata batu itu sudah terguling. Malaikat Tuhan menggulingkannya. Dan ketika mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan, ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti apa yang Tuhan telah katakan sebelum itu terjadi. Malaikat Tuhan berkata, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Setelah itu Maria Magdalena melihat benar-benar kubur itu telah kosong. Dan ayat yang ke-8 dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, ketika Maria Magdalena ini bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata, Yesus yang kamu cari sudah tidak ada di sini. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya. Saudara, Maria Magdalena mendapatkan kabar itu. Dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Dan dikatakan dengan apa? Sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saya menggambarkan ada sebuah sukacita. Mereka juga mungkin takut. Oh, kok Yesus gak ada? Kok Yesus gak ada? Tapi pada waktu malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus telah bangkit. Ada sebuah sukacita yang besar. Ketakutan itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah sukacita yang besar. Hal yang pertama ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang harusnya menjadi tanda bagi kita orang-orang percaya.
di dalam hidup kita yang hari ini kita hidupi kuasa kebangkitan itu. Hal yang pertama adalah kita harusnya mengalami sukacita yang besar di dalam hidup kita. Katakan sukacita. Maria Magdalena mengalami sukacita yang tak terkatakan. Wow, Tuhanku hidup. Dia sudah bangkit. Sebuah sukacita di mana Tuhan itu taruh di dalam hati Maria. Saya percaya sukacita kita itu datang daripada Tuhan. Amin. Tuhan itu memberikan sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Makanya itulah alasan kita untuk bersukacita. Katakan amin. Rasa takut, rasa putus asa, rasa kegelisahan yang hebat yang melanda murid-muridnya. Mungkin mereka gak tahu kita harus jadi apa nanti. Tanpa Yesus gak tahu hidup kita nanti gimana. Mereka dalam kebingungan, mereka dalam kekecewaan, mungkin mereka dalam ketakutan. Maria ingin memberitakan kabar sukacita itu kepada murid-muridnya. Tapi hal yang pertama yang Tuhan ingin kita terima terlebih dahulu. Ketika kita menerima kuasa, Tuhan itu memberikan kita sebuah sukacita yang besar. Karena apa? Karena Yesus itu. Karena Yesus telah menang. Yesus itu adalah satu pribadi yang ingin bersama dengan kita. Sukacitanya Tuhan itu karena dia tidak meninggalkan kita. Katakan amin. Sukacita yang harus ada di dalam hati kita karena apa? Kita tidak pernah sendiri. Memang Yesus mati. Tapi Yesus bangkit itu tanda bahwa dia tidak meninggalkan kita sendiri. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara hari ini. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang engkau katakan begitu berat. Tantangan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Saya mau berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan berkata, penindasankah, kesesakankah, pergumulan yang hebat sekalipun, tantangan, kehidupan keluarga yang mungkin hari ini engkau berkata enggak ada jalan keluar atau apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan berkata, oleh karena kamu adalah orang-orang yang telah lebih daripada pemenang. Amin. Karena Yesus yang telah terlebih dahulu naik di atas kayu salib dan dia telah bangkit mengalahkan segalanya. Maka itu adalah sebuah sukacita yang besar. Filipi 4 pasal yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita karena Yesus itu ada bersama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk itu saudara, kita ini tenang aja menghadapi hidup ini. Gak perlu stres. Tenang aja. Karena kita tahu selalu ada jalan di dalam Tuhan. Itu yang menjadi sukacita kita. Habakuk pasal yang ketiga, yang ke-17 sampai 18 kita buka sama-sama. Nanti kita kembali. Habakuk pasal yang ketiga. Pak Caca silakan baca, nanti tolong bantu saya bacakan. Habakuk 3, 17 sampai 18. Cek. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalipun segala sesuatunya tidak baik kelihatannya. Habakuk berkata, namun aku akan bersukacita. Aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menjadi kekuatanku. Itulah sukacita kita. Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan situasi yang kita hadapi hari ini. Karena sukacita itu di dalam hidup kita. Karena ada Yesus di dalam hati kita. Coba pegang dada saudara masing-masing. Ada Yesus di dalam hatiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selama ada Yesus di dalam hati kita, di dalam perahu kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Selalu ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Selalu ada berkat, selalu ada kekuatan yang baru yang dia berikan. Walaupun mungkin hari ini belum ada jawaban doa yang begitu nyata.
Tapi sukacita karena ada sebuah pengharapan bahwa Yesus itu pasti akan tolong hidup kita. Makanya kita nggak boleh sedih yang berlarut-larut. Seorang yang ditinggalkan oleh seorang yang dia kasihi, kalau kita datang ke pemakaman, ya, saudara, begitu sedih hati kita. Tapi selalu firman Tuhan datang bahwa kesedihan kita tuh nggak boleh berlarut-larut, karena kita tahu seorang yang telah meninggal di dalam Tuhan itu perginya kemana, ya, ke dalam kerajaan surga yang kekal. Itulah sukacita kita. Untuk itu kita yang ditinggalkan, kita ini nggak boleh terlalu bersedih, karena kita tahu tujuannya jelas di dalam Tuhan. Saudara, kita nggak boleh bersedih yang terlalu berkelebihan. Nggak boleh kesedihan kita ini melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga hilang pengharapan kita. Aduh, kayaknya nggak bisa, kayaknya akhirnya kita ini sepertinya hopeless, sepertinya kita ini menghukum diri kita sendiri, atau sepertinya kita ini benar-benar nggak punya semangat hidup lagi. Jangan Bapak Ibu Saudara. Di hari Paskah ini kita kembali diingatkan bahwa ada sukacita yang besar di dalam kebangkitan Tuhan. Amin. Waktu bapak saya sakit, mama saya sakit, saya itu ada di kota Manado waktu itu. Saya waktu itu diutus di Manado bersama dengan keluarga. Waktu saya berangkat ke Manado, papa saya memang divonis dokter sakit hepatitis C yang sulit obatnya. Yang biayanya sangat begitu mahal. Tapi waktu saya mau berangkat, saya ini sedih, saya ini khawatir dengan papa saya gimana. Karena yang ada di Surabaya saya yang antarkan papa saya ke dokter, ke rumah sakit, bolak-balik. Bahkan ke Jakarta saya check up, itu sama saya. Karena adik saya ada di kota Jember, terlalu jauh. Saya yang antar papa saya bolak-balik rumah sakit. Hari itu ketika Pastor Philip berkata, kamu pindah ke Manado. Saya khawatir, saya gimana, siapa yang ngurus papa. Hari itu saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ini akan diutus ke Manado. Saya ini akan tinggalkan papa saya sendiri dalam keadaan sakit. Sebagai anak saya ini gak rela. Saya ingin menemani papa saya untuk berobat, untuk kuatkan dia. Karena papa saya cukup down dengan keadaan itu. Saudara, harus disuntik obat. Setiap suntik itu harganya jutaan. Dan cukup mahal harganya. Dan belum lagi dalam kelemahan tubuh papa saya ini benar-benar down. Papa saya berkata, saya ini sudah melayani Tuhan. Saya sudah begini, wah mulai pamer jasa. Biasanya kita kan begitu ya. Kenapa kok Tuhan tidak menyembuhkan saya? Saudara, saya mulai menghibur papa saya berkata, Pak, Tuhan itu tetap baik dalam keadaan apapun. Waktu kita bersyukur sama Tuhan itu bukan dalam keadaan kita diberkati saja. Tapi waktu kita sakit sekalipun, Tuhan tetap baik. Kita harus tetap bersuka cita karena kita punya pengharapan bahwa kesembuhan itu menjadi jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berkata, gak boleh kita membandingkan atau pamer jasa sama Tuhan. Kok saudara saya yang si A gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya lebih baik. Saya berkata, belum tentu. Di luar bisa tampak baik, ketawa. Sepertinya wah penampilannya keren. Orang gak pernah tahu yang di dalam ini menangis. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Di luar Tuhan tidak ada sukacita yang kekal, katakan amin. Orang bisa punya banyak harta. Orang kelihatan bisa punya mobil yang mewah, punya rumah yang besar. Itu juga membuktikan orang gak bahagia sesungguhnya. Orang juga bisa stres karenanya. Tetapi kita yang hari ini di dalam Tuhan, saya katakan. Walaupun hari ini kita menderita, sepertinya kok papa sakit, uang kita keluar banyak, kok sepertinya habis-habisan. Kita harus tetap bersuka cita Pak, saya katakan. Karena kita punya Tuhan. Karena Yesus itu lebih dari segalanya. Kasihnya Tuhan itu gak bisa dibandingkan dengan apa yang kita hadapi hari ini. Saya doakan papa saya. Kemudian saya berdoa sama Tuhan secara pribadi. Tuhan berkata, Tuhan itu seperti datang kepada saya dan berkata, kamu percaya aku sanggup menyembuhkan papamu? Saya berkata, aku sangat percaya. Tuhan berkata, penyakit papamu itu penyakit yang biasa. Bagi aku terlalu mudah untuk menyembuhkannya. Tapi yang terlebih,
aku mau sembuhkan adalah hatinya. Supaya hatinya berbalik kepadaku untuk percaya bahwa aku adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa aku rindu bersekutu dengan dia. Wah, saya kaget. Kemudian setelah saya doa itu saya datang sama papa saya berkata, saya sampaikan pesan Tuhan. Saya berkata, Papa, Tuhan itu mau menyembuhkan Papa. Bagi Tuhan tuh penyakit Papa itu biasa. Kalau menurut dokter itu, kalau menurut manusia itu luar biasa. Karena obatnya katanya dokter susah sembuhnya. Tapi bagi Tuhan itu biasa. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan ingin itulah hatinya Papa. Berbalik kepada Tuhan. Menemukan kembali sukacita di dalam Tuhan. Apakah hari-hari ini Papa mulai kecewa dengan Tuhan? Gak percaya dengan Tuhan? Papa saya berkata, ya. Saya agak kecewa dengan Tuhan. Nah itu dia. Tuhan ingin Papa kembali untuk percaya bahwa Yesus itu mengasihi. Bahwa dia tetap baik apapun keadaan Papa. Terus Papa saya menangis. Saya doakan Papa saya. Saya berkata, Pak, sekalipun keadaannya seperti Habakuk, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, sekalipun Papa hari ini belum disembuhkan, sepertinya keadaan yang gak baik, hatinya Papa harus tetap bersukacita, beria-ria. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi kekuatan. Itu yang menyembuhkan. Kita berdoa ya Pak. Beberapa hari kemudian nanti Papa akan ke Jakarta, saya akan bawa Papa cek untuk virusnya. Kita berdoa, masih ada mujizat. Kita berdoa, iya Papa percaya. Akhirnya hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Hatinya kembali percaya kepada Tuhan. Hatinya mulai mengampuni dirinya sendiri. Hatinya mulai mengampuni orang-orang lain. Dan sebagainya. Beberapa hari kemudian saya bawa Papa saya ke Jakarta, singkatnya saya ke dokter. Di dokter itu saya berdoa berbahasa roh. Ketika Papa saya diperiksa. Setelah berjam-jam menunggu. Saya dipanggil dan waktu masuk di ruangan dokter itu. Papa saya diperiksa, saya berbahasa roh. Di tempat duduk itu Papa saya diperiksa. Saya berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau telah mati buat Papa saya. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Kata dokter nggak bisa disembuhkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa, saya berbahasa roh. Tuhan nyatakan kuasa. Ketika diperiksa tangan Papa saya, dokter berkata, iya betul ini ada hepatitis C, ini virusnya. Tapi virusnya ini kelihatannya sudah nggak terlalu banyak. Coba dicek ya di lab. Akhirnya dicek di lab singkatnya, hasilnya tuh baru 1 bulan kemudian. Bayangin. Udah mahal harganya, nunggunya hasilnya lama banget. 1 bulan kemudian, kepinginnya kan besok ya hasilnya. Tapi ini nggak bisa, karena harus dicek virusnya dan segala. Itu lama banget hasilnya 1 bulan kemudian. 1 bulan itu waktunya saya terus berdoa dan berpuasa. Papa saya juga berdoa. Singkatnya ketika hasil itu tiba, saya menerima hasil itu. Dan saya membuka, saya berkata dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara, ketika saya buka itu, virusnya itu di situ ditulis sekian persen dan ada keterangan di situ negatif. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang tadinya virus itu ratusan di dalam tubuh Papa saya, ratusan ribu yang ada di dalam tubuh saya, tiba-tiba berubah negatif. Itu bagaimana mungkin? Karena dokter berkata ini akan sulit. Tapi bagi Tuhan sekali lagi saya katakan tidak ada yang mustahil. Amin. Untuk itu tetaplah bersukacita. Karena ketika kita bersukacita itu tandanya kita mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Daripada kita sedih, mengurung diri kita. Mengasihani diri kita sendiri. Iya aku sakit, aku gak bisa sembuh. Iya gak ada jalan keluar. Ya itulah yang kita hadapi, kita nggak akan sembuh, kita nggak akan lihat jalan keluar. Tapi waktu kita sakit, waktu kita nggak ada masalah, kita berkata aku tetap bersukacita, aku akan tetap beria-ria. Karena Tuhan itulah kekuatanku, karena Tuhanlah sanggup untuk memberikan jalan keluar. Maka itulah yang akan kita dapat. Mujizat dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Katakan amin. Amin.
Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama adalah kita mengalami sukacita yang besar. Karena Yesus itu ada di dalam hidup kita. Dia telah bangkit mengalahkan segalanya. Hal yang kedua, kita kembali ke Matius pasal yang ke-28 tadi. Matius 28 ayat yang ke-8b. Saya bacakan ya, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, hal yang kedua yang saya renungkan ini ketika Maria Magdalena ini mengalami kuasa kebangkitan Yesus ketika dia mendengar kabar Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Hatinya penuh dengan sukacita, dan yang kedua dia berlari cepat-cepat. Hatinya itu berkobar-kobar, enggak sabar untuk memberitakan kabar sukacita kepada murid-muridnya. Hal yang kedua yang tanda orang percaya ketika hari ini kita berkata, aku percaya kuasa kebangkitan Yesus itu ada di dalam hidup saya. Tandanya adalah hati kita berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik. Katakan amin. Kabar baik itu kuasa kebangkitan Tuhan. Itu kebangkitan Tuhan bukan hanya untuk kita orang-orang yang percaya. Tapi harus kita bagikan kepada orang-orang yang hari ini gak punya pengharapan. Harus kita bagikan kepada orang-orang yang hari ini dia tidak mengenal Yesus. Hidupnya jauh dari Tuhan. Hati kita harusnya menjadi hati yang penuh berkobar-kobar. Hati yang penuh dengan sukacita untuk memberitakan kabar kesukaan bagi Tuhan. Tadi saya katakan Maria Magdalena adalah seorang yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Dia tahu arti kasih karunia Tuhan ketika dia dibebaskan oleh Tuhan. Makanya Maria Magdalena adalah seorang wanita yang melayani Tuhan dengan hartanya. Dia melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan. Tapi dia juga melayani Tuhan dengan memberitakan kabar sukacita kepada murid-murid Tuhan. Dia tidak keep sendiri berita itu. Oh, Yesus bangkit ya, puji Tuhan. Aku sukacita, aku senang. Wah, Tuhan sudah bangkit. Terus dia diem, terus dia pulang ke rumah mungkin. Enggak begitu. Dikatakan dia berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Karena Maria Magdalena tahu murid-murid Yesus ini sedang dalam keadaan yang sedih hatinya. Tidak punya pengharapan. Ketika Maria Magdalena tahu ini, dia ingin memberitahukannya supaya berita itu sampai kepada muridnya. Hei, Yesus bangkit. Ada pengharapan. Ada sukacita. Jangan kecewa lagi, jangan sedih lagi. Jangan takut lagi. Jangan tinggal dalam keadaanmu mengasihani diri sendiri, menghukum dirimu sendiri, dan sebagainya. Yesus sudah bangkit. Kalau hari ini kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, harusnya tanda yang harus ada dalam diri kita. Hati kita ini gak akan pernah tahan. Hati kita gak akan pernah sepi. Hati kita gak akan pernah biasa-biasa mengiring Tuhan. Katakan amin. Gak pernah, ya sudah gini aja. Yang penting aku selamat. Yang penting aku diberkati. No, hati kita ini berkobar-kobar. Makanya visi kita 2030, 60 untuk Kalimantan. 2030, 300 untuk Gereja Marsha semuanya. Itu harus tetap ada di hati kita, berkobar-kobar sampai selama-lamanya. Katakan amin. Untuk itu terus ada. Keselamatan itu bukan untuk diri kita. Kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk kita orang-orang percaya. Tapi juga buat orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, itulah tandanya bahwa hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita ini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Hati kita ini berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Di tempat ini siapa yang hari ini engkau telah mengalami kuasa kebangkitan. Dan hari ini engkau rindu untuk hatimu berkobar-kobar. Melayani Tuhan, jangan pernah tahan-tahan. Ayo mulai terlibatlah.
mungkin di dalam CG, dalam gereja, apapun yang bisa kau lakukan. Mari berikan kabar baik kepada orang-orang yang hari ini kau tahu. Mungkin keluargamu hari ini, mungkin pemimpinmu di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Teman-teman, saudara yang kau kenal hari ini yang belum mengenal Tuhan, datangi mereka, bawa kabar sukacita. Karena itulah tanda kita mengalami kuasa kebangkitan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Amin. Ketika papa saya bertobat, menerima Yesus sungguh-sungguh. Sebelumnya papa saya tidak mengenal Tuhan. Waktu saya kecil saya dibawa mama saya ke gereja. Di rumah juga diadakan kayak sekolah minggu untuk anak-anak. Tapi ketika papa saya datang semua lari lewat pintu belakang. Karena papa saya nggak suka ada ibadah. Itu bangku bisa dibongkar balikan, papa saya nggak suka. Papa saya mendengar kata Tuhan Yesus saja dia anti. Dia berkata, apa itu Yesus, Yesus? Gak ada itu Tuhan-Tuhanan. Oh, papa saya seperti itu. Sampai ada saya berdoa, kita berdoa 8 tahun. Singkatnya papa saya itu dijamah oleh Tuhan. Dengan sebuah peristiwa mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kami. Yaitu adik saya itu tengah malam sakit panasnya tinggi. Mama saya berkata, ayo kita berdoa untuk anak kita. Papa saya enggak mau. Dia berkata, mana bisa anak sakit itu didoakan sembuh. Namanya orang enggak percaya. Enggak percaya kuasa kebangkitan dan kematian Yesus. Enggak mengalami Tuhan juga. Ya pasti dia berkata seperti itu. Bagaimana mungkin bisa sembuh? Enggak mungkin. Sudah. Tapi Tuhan itu buat mujizat. Mama saya mendoakan adik saya dan adik saya sembuh. Ketika itu papa saya melihat dan sembuh. Dia merasa, dia berkata waktu mama saya mendoakan, kalau kamu sembuh, kalau anak kita sembuh kamu doakan, saya mau mengikuti Yesusmu. Saya mau mengikuti Tuhanmu. Dan ketika benar Tuhan melakukan mujizat, adik saya sembuh. Saudara, papa saya itu enggak bisa menarik omongannya. Sebagai seorang laki-laki dia berkata, aku akan mengikut Tuhan. Singkatnya dia mengenal Tuhan dan pergi ke gereja. Saya bersuka cita. Dan ketika dia bertobat, ada di toko, ada sales datang. Siapa datang? Dia mulai injili. Dia mulai beritakan kabar baik. Dia berkata, dulu sebelum aku mengenal Tuhan, hidupku ini sepertinya sia-sia. Tapi ketika aku hari ini telah mengenal Tuhan dan aku diselamatkan, hidupku penuh dengan damai sejahtera. Maukah engkau juga menerima Yesus? Saya mendengar itu saudara, sukacitanya itu double porsi. Papa saya itu benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Ketika dia telah bertobat, diselamatkan, dia tidak pegang sendiri keselamatannya, tapi sukacitanya itu tapi dia bagikan kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang datang ke toko kami juga mengalami berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang menjadi tanda bagi kita orang yang mengalami kebangkitan Yesus. Yang ketiga adalah ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tanda yang ketiga, saudara, kita mengalami kasih Tuhan, kuasa kebangkitan kasih Tuhan. Yang ketiga adalah kita adalah orang yang rindu untuk selalu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh puas hanya sebatas mata kaki. Tapi terus kita rindu mengenal dia sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai berenang, sampai kita benar-benar sungguh bersatu dengan Tuhan. Pengenalan kita akan terus membawa kita kepada kedewasaan rohani kita. Jangan pernah puas Bapak Ibu Saudara kalau hari ini kita hanya datang ke gereja. Tapi Tuhan mau kita mengenal dia secara pribadi. Bersekutu dengan dia. Disitulah kita akan mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya itu terus berlaku dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk menolong kita. Tapi Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menjadi orang yang hari ini ketika kita mengalami kuasa kebangkitan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mengalami yang pertama tadi apa? Sukacita yang besar. Ayo. Apapun persoalan kita yang kita hadapi, jangan sedih, jangan kecewa, jangan pahit hati. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sukacita itu sudah ada. Karena Yesus hidup, dia sanggup tolong kita. Dia sanggup untuk
membuat mujizat dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, biar hatimu itu berkobar-kobar buat Tuhan. Jangan padam rohnya. Kalau hari ini engkau berkata, aku mulai padam ya Tuhan. Karena persoalan yang ada. Hei, Yesus hidup. Yesus ada di dalam hatimu. Yesus ada di dalam hidupmu. Bangkitkan kembali hatimu. Bangkitkan desire itu. Spirit itu. Yang membangkitkan roh kita. Untuk kita terus memandang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, biar kita rindu untuk selalu mengenal Dia. Menyembah Dia. Bersekutu dengannya. Sudah tidak ada tempat yang paling indah selain di hadirat Tuhan. Di situ kita akan berjumpa dengan pribadi Yesus yang selalu mengubahkan dan mengubahkan kehidupan kita. Dan kita akan mendapati diri kita adalah orang-orang yang akan terus ada di dalam Tuhan. Dan visi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.